Selamat pagi, kasih Tuhan Yesus yang telah mati bagi saya dan saudara kiranya menyertai kita semua. Selamat beribadah dalam memperingati hari kematian Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama menyampaikan pujian kita, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua. Menceritakan tentang Yesus memang selalu menyenangkan. Kisahnya tidak pernah pudar, selalu segar dan sedap untuk didengar. Ya, ceritakanlah tentang Yesus, ku mau mendengarnya. Besar, kecil, mereka antusias menyambut Yesus. Tepat sekali.
kami seru-seru dengan sekuat tenaga, memohon agar mereka diselamatkan. Aku seolah mendengar teriakan mereka yang menggema sangat keras. Hosana, Hosana. Saudaraku yang kekasih, itu adalah 5 hari sebelumnya. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa pada saat itu juga, tepat beberapa jam yang lalu, seruan gegap gempita itu telah berubah menjadi teriakan beringas orang-orang yang akan memekikkan persekongkolan jahat dan ingin menyalibkan kebenaran sejati. Salibkan dia, salibkan dia. Kristus, Putra Allah, harus mengalami peradilan tanpa keadilan. Semua itu karena kasih-Nya yang teramat besar bagi kita, sangat besar anugerah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bisa mengingat hari besar di mana dosa kami dihapuskan oleh pengorbanan berkayu salib. Jumat Agung mengingatkan kami tentang pengorbanan itu ya Tuhan. Kami bersyukur di tengah pandemi corona seperti ini kami masih bisa beribadah meskipun terbentang jarak antara kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, semuanya ini oleh karena anugerah. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mengurapi kami, mengurapi jemaat, dan mengurapi setiap orang yang beribadah untuk mengingat hari istimewa ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Allah luar biasa kayanya. Ia datang kepada kepunyaannya. Bahkan ketika manusia masih di dalam dosa, Ia begitu mengasihi kita. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah. Kasih Allah amat besar. Kasih Allah Kita akan membacanya silih berganti. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyanyikan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika Engkau adalah Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Yesus
ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. betapa besar dosa kita, dan Ia datang untuk menghapuskannya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam jubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Kita bersama-sama betapa besar sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
Kristus, perasaan yang membuat kita tenang dari dalam dan nampak dari luar kehidupan kita yang sejahtera, menyertai kehidupan kita semua. Hari-hari ini kita masih merasakan dampak negatif atau pengaruh kuat yang negatif dari wabah, penularan penyakit yang dengan cepat mengenai sebagian orang di sebagian besar dunia ini. Dan wabah itu membuat tragedi atau suatu peristiwa yang menyedihkan. Wabah itu membuat banyak kematian ketika orang-orang yang terkena wabah itu merasakan hal tersebut. Tetapi rupanya bahaya dari wabah itu bukan hanya dari sekedar kematian saja. Dari beberapa sisi hidup manusia, wabah itu memberi pengaruh yang negatif. Ada banyak berita yang saling bertentangan satu dengan yang lain mengenai wabah tersebut. Dari sisi pengaruh terhadap ekonomi, ada banyak orang yang sudah mulai diberhentikan atau dipotong separuhnya gaji yang mereka terima setiap bulan. Bahkan yang menyedihkan, dari sisi khotbah pun wabah ini menjadi hal yang menimbulkan perselisihan. Saya sedih. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya senang kalau ketika menanggapi wabah yang sedang terjadi ini, kita semua melihatnya dari sisi kemanusiaan yang positif. Saya senang melihat YouTube dan membaca berita tentang seorang musisi, seniman yang bernama Jon Bon Jovi. Jon Bon Jovi ini menulis lagu yang berjudul Do What You Can, Our Story. Jadi dia menulis bait yang pertama dan refnya. Lalu dia kemudian mengundang setiap orang untuk menulis bait yang selanjutnya tentang wabah ini. Itu positif, itu menyentuh perasaan kemanusiaan saya. Ini baik sekali. Dan tantangan itu mendapat respon. Ada seorang supir truk yang biasa mengirim barang-barang yang diperlukan. Di wabah ini dia tetap melakukan tugasnya. Dan supir itu menulis bagian ref yang lainnya. Jadi alangkah indahnya hal seperti ini. Tidak melihat profesi manapun juga. Semua profesi terlibat, terkena dampak dari wabah yang sedang terjadi, meliputi lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Ini menyenangkan daripada ribut berantem tentang wabah ini. Jon Bon Jovi melakukan hal kemanusiaan yang baik. Dia tidak memandang segala macam profesi. Ya memang kita perlu memberikan penghargaan yang paling tertinggi bagi garda terdepan menghadapi virus ini. Tenaga medis. Anak saya sedang tingkat akhir kedokteran dan saya tahu ini menghadapi tugas yang berat para medis ini. Memberi penghargaan yang tertinggi bagi para dokter, perawat, setiap pegawai dalam rumah sakit yang mengurus orang-orang yang terkena wabah ini. Saya pernah ada di tempat seperti ini. Dan begitu mengerikannya karena setiap orang memakai APD, alat perlindungan diri, dan ada di tengah-tengah situasi seperti itu sangat tidak menyenangkan. Ini wabah yang mematikan, ini wabah yang mengerikan. Dan saya patut memberikan penghargaan yang tertinggi kepada para medis. Tetapi juga ada profesi yang lain yang turut terlibat untuk meredakan wabah yang sedang melanda dunia. Para pendeta berdoa bagi setiap orang yang terkena dan supaya Tuhan segera menolong. Karena memang hanya kuasa Tuhan saja yang bisa menghentikan wabah ini. Ada para tukang sampah kebersihan, mereka juga tetap bekerja. Ada profesi-profesi yang lain, pengemudi, polisi, tentara. Mereka terus bekerja dan ini menyentuh jiwa kemanusiaan kita. Bahwa ada banyak orang yang rela terus melakukan profesinya di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi. Saya senang dan saya terhibur ketika membaca Tentara Nasional Indonesia
menyemprotkan cairan disinfektan ke rumah-rumah ibadat. Saya senang membaca itu. Dan saya melihat itu. Hati saya terhibur. Ini yang diperlukan ketika wabah sedang terjadi. Kita semua bersatu. Kita semua berdoa bersama supaya kita bisa menanggungnya bersama-sama di dalam Tuhan. Saya senang. Saya juga membaca ada seorang badut yang berdiri di dalam mal yang sepi. Badut itu mengharapkan bantuan dari orang lain supaya dia bisa hidup. Tapi mal itu sepi. Lalu ada seorang wanita yang memulai memberikan uang kepada badut itu. Hati saya terhibur membaca hal ini. Dan kemudian gerakan si wanita ini mendorong beberapa orang yang masih ada di dalam mal itu juga memberikan bantuan keuangannya bagi si badut. Ini menonjolkan sisi kemanusiaan ketika menghadapi wabah ini bersama. Saya juga melihat berita menghargai seorang ojol motor ketika dia sedang membawa pesanan berupa bingkisan dari customernya. Dia kemudian dilewati oleh mobil yang menyemprot cairan disinfektan. Apa yang dilakukan supir ojol itu? Dia melindungi barang bawaannya dengan dirinya, dan dia membiarkan dirinya disemprot cairan disinfektan itu. Ini baik sekali. Ini yang diperlukan ketika kita menghadapi wabah bersama-sama. Saya memberi penghargaan yang tertinggi kepada supir ojol itu. Dia melaksanakan tugasnya dan menonjolkan sisi kemanusiaan yang patut kita hargai. Hal-hal yang memperlihatkan sisi kemanusiaan manusia rupanya bisa tampak sekalipun wabah melanda dunia. Hari ini di peringatan kematian Yesus di salib, kita diberitahu oleh Alkitab bahwa Yesus sudah melakukan hal itu jauh sebelum wabah ini terjadi, menjelang kematiannya di kayu salib. Inilah tragedi kemanusiaan terbesar di dunia, karena anak Allah disalibkan. Namun Kristus justru mengubah tragedi itu menjadi memanusiakan manusia. Inilah sikap yang seharusnya saya dan saudara wujudkan di dunia ini. Tragedi kemanusiaan, peristiwa menyedihkan yang menghantam manusia yang hakikatnya adalah ciptaan Allah yang disertai akal budi dan roh Allah ada di dalamnya. Dari tragedi yang menyedihkan wabah ini, kita perlu mencontoh Kristus. Dia mengalami tragedi kemanusiaan, tetapi dia mengubah tragedi itu untuk memanusiakan manusia. Alkitab mencatat peristiwa penyaliban Yesus dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita akan melihat salah satunya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-43. Mari kita melihat ada kebenaran yang kita dapat tentang tragedi kemanusiaan yang diubah oleh Kristus untuk memanusiakan manusia. Mari kita melihat hal ini. Yang pertama saudara lihat ayat 33. Rupanya tragedi kemanusiaan dialami Yesus yang dijatuhi hukuman dengan cara disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ini tragedi kemanusiaan dialami Yesus. Dia dijatuhi hukuman dengan cara disalibkan. Penyaliban merupakan bentuk hukuman yang diterapkan oleh kekaisaran Romawi yang saat itu menguasai tanah Israel. Pada zaman Yesus, pemberontak dan para pelaku kriminal dihukum dengan cara disalib. Dan orang yang paling terkenal dicatat yang mengalami hukuman salib adalah
Yesus Kristus. Apakah yang tertulis tentang hukuman dengan cara penyaliban? Menurut Wikipedia, ensiklopedia bebas, penyaliban adalah salah satu bentuk eksekusi yang terkejam yang pernah ada di dunia. Esensi dari penyaliban itu bukanlah kematian itu sendiri, melainkan penderitaan saat menjelang kematian. Dengan demikian, kematian itu merupakan suatu hal yang paling diinginkan oleh orang yang tengah menghadapi hukuman salib. Jelas bahwa hukuman salib merupakan tragedi bagi kemanusiaan. Bagi orang Yahudi, orang yang mati dengan cara digantung itu menandakan bahwa orang itu terkutuk. Saudara melihat Ulangan 21 ayat 23. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi saat imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat meminta Pilatus untuk menyalibkan Yesus, maka mereka menjadikan Yesus sebagai orang yang terkutuk. Pemimpin-pemimpin rakyat dan imam-imam kepala itu, mereka ingin menjadikan Yesus sebagai orang yang terkutuk. Mereka meminta Pilatus supaya Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat 12. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Dan lihat ayat yang ke-21. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah Yesus layak dihukum salib? Bahkan apakah Yesus layak hanya sekedar dijatuhi hukuman? Saya ingin kita melihat kebenaran firman Tuhan. Saat Yesus berada di sidang pengadilan, saudara melihat Matius 26 ayat 59 sampai 60, Markus 14 ayat 55 sampai 56, Lukas 23 ayat 10, Alkitab mencatat ketika Yesus ada di sidang pengadilan, apakah dia layak untuk dijatuhi hukuman? Ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kesaksian palsu diberikan dan banyak saksi dusta yang menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak benar tentang Yesus. Ketika Yesus ada di sidang pengadilan, Pilatus mengatakan tidak ada kejahatan pada Yesus untuk dapat disalibkan. Matius 27 ayat 22 sampai 23, Markus 15 ayat 14, Lukas 23 ayat 4, ayat 14 dan 15 dan ayat 22. Yohanes 18 ayat 38b dan pasal 19 ayat 4. Yesus tidak didapati oleh Pilatus kesalahan yang melayakkan Yesus dijatuhi hukuman, bahkan sampai disalibkan. Pilatus mengatakan tidak ada kejahatan apa yang dilakukan. Lalu Pilatus kemudian mengakui dan mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena mereka dengki kepada Yesus. Markus 15 ayat 10. Jadi Alkitab sudah mencatat bahwa banyak kesaksian dan saksi palsu tentang Yesus. Tidak ada kejahatan pada Yesus, hanya perasaan dengki yang membawa para imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat meminta supaya Yesus disalibkan. Jelas ini merupakan suatu tragedi, peristiwa yang menyedihkan dalam kemanusiaan. Orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman. Anak Allah yang begitu baik dan sempurna hidupnya harus menerima hukuman salib. Ini tragedi kemanusiaan. Sebagai manusia, Yesus tidak menerima keadilan yang layak.
tragedi kemanusiaan atau kisah sedih yang membuat manusia tidak mendapat perlakuan yang layak sebagai manusia terjadi sekarang di sekitar kita. Dan perang paling banyak membuat manusia menderita. Ada tragedi manusia yang lain berupa ketidakadilan, penindasan, kelaparan, wabah penyakit yang membawa akibat susah dan banyak hal lain lagi. Sebenarnya saya dan saudara bisa mengambil bagian untuk meringankan tragedi itu dengan tidak memperkeruh suasana yang sedang keruh, tidak menyatakan hal-hal yang bohong, dan khotbahkanlah firman Tuhan, hanya kebenaran yang dikhotbahkan, gak usah hal yang lain. Apa yang dikatakan Alkitab dikhotbahkan, dan itu tidak akan membuat perbedaan atau perselisihan apapun juga. Kalau kita melakukan hal itu, mengkhotbahkan kebenaran Alkitab dan tidak salah ngomong. Hati-hati, karena online streaming ini bisa membuat banyak orang salah ngomong, dan itu bahaya sekali. Jadi perlu hati-hati. Kita perlu melibatkan diri kita untuk meredakan, meringankan tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi. Seperti saat ini wabah yang sedang melanda banyak orang, termasuk negara kita, tempat kita tinggal. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memberikan uang tips lebih banyak kepada driver-driver ojol itu misalnya. Mungkin tips kita lebih banyak daripada barang atau makanan yang kita beli. Karena kita tahu sekarang mereka sedang sepi. Dan mereka punya keluarga, mereka juga perlu menghidupi diri dan keluarga. Kita bisa memberikan tips. Kita juga nggak punya banyak memang, tapi itu bisa kita lakukan. Atau kita menyediakan tempat air untuk cuci tangan di depan gereja. Letakkan tempat air untuk cuci tangan dan sabun dikasih, supaya mungkin penjual keliling atau supir ojol bisa mencuci tangan dengan sabun. Itu hal ringan yang bisa saudara dan saya lakukan, dan kita perlu melakukan dan sudah melakukan hal itu. Kita bisa memberikan bantuan pada orang-orang yang terkena langsung dampak akibat wabah ini. Yang sakit kita doakan, yang kekurangan uang kita bisa beri bantuan, memberikan bahan makanan untuk mereka. Itu bisa kita lakukan sebagai orang yang mengasihi Kristus. Kita bisa memanusiakan manusia yang kedapatan sedang menghadapi wabah itu. Kristus menerima tragedi kemanusiaan dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, tragedi kemanusiaan itu diubah Kristus menjadi memanusiakan manusia melalui tragedinya. Yesus bisa memperlihatkan kepada kita bagaimana kita memanusiakan manusia. Lihat saudara, ayat 34 sampai dengan ayat 43 dari Injil Lukas pasal yang ke-23. Saya ingin bertanya kepada kita semua, bagaimanakah reaksi, refleksi, atau cerminan teologis kita terhadap tragedi dalam hidup ini? Kita ayo merefleksikan seorang beriman saat mengalami tragedi di kehidupannya. Orang saleh seperti Ayub itu bisa juga mengalami tragedi dalam hidupnya. Ayub kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Seluruh anak-anaknya tertimpa atap bangunan rumah mereka dan mati. Ternak-ternaknya semua diambil oleh orang, dan para penjaga, gembala-gembalanya mati. Hanya beberapa yang hidup untuk menyampaikan berita itu kepada Ayub. Dia kehilangan harta. Dia terima umpatan dari orang lain. Teman-temannya datang, pikirkan apa yang sudah kau perbuat. Bahkan istrinya mengatakan, masihkah engkau bertindak saleh? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bahkan Ayub sendiri, dia menerima penyakit dalam diri. Jadi orang saleh pun bisa terkena wabah, bisa terkena penyakit. Siapapun tidak ada yang kebal terhadap wabah atau penyakit. Tetapi kitab Ayub memberitahu kepada saya dan saudara, di atas tragedi itu Ayub menunjukkan diri sebagai manusia
yang tetap bersandar pada Tuhan. Dan pada akhirnya kitab Ayub menyatakan kepada kita bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu dan mampu memulihkan tragedi dalam hidup manusia. Bagaimanakah dengan Kristus? Apakah tindakan Tuhan saat dia mengalami tragedi kemanusiaan atas dirinya? Mari perhatikan kebenaran Alkitab dalam Lukas pasal 23 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata demikian bagi saya dan saudara. Mari kita membaca bersama-sama, lihatlah Alkitab kita. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat. Semuanya, pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Alkitab mencatat orang-orang yang turut ambil bagian menyalibkan Yesus secara fisik saat itu memperlihatkan bahwa mereka sudah kehilangan kemanusiaan mereka, atau mereka bertindak tidak seperti manusia. Orang-orang itu menjadi saksi palsu yang mengusahakan kesaksian palsu bagi Yesus. Mereka meninju, menganiaya, memakukan Yesus di kayu salib. Bahkan saat Yesus tengah menderita di kayu salib, mereka membuang undi bagi jubah yang dipakai Yesus. Dan mereka penuh ejekan. Mereka mengolok-olok Yesus. Mereka bertindak tidak selayaknya manusia. Mereka bersuka cita ketika orang sedang menderita. Itu bukan manusia. Saya dan saudara tidak boleh bertindak seperti itu, membuat susah orang, kemudian bersuka hati di balik kesusahan orang lain. Itu tidak manusia. Bagaimanakah perbuatan Yesus saat mengalami tragedi kemanusiaan bagi dirinya? Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah membacanya, bahwa pertama kali perkataan yang keluar dari mulut Yesus ketika salib tegak berdiri, apa yang dikatakan Yesus? Yesus berdoa. Betul, ini berdoa kepada Bapa. Apa yang didoakan oleh Yesus? Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Orang yang sudah mengolok-olok aku, yang mengucapkan kata-kata palsu, mengatakan sesuatu yang tidak benar itu. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 3:34. Yesus mampu menunjukkan jati dirinya sebagai manusia sejati, yang mampu mengasihi orang, yang membuat dia mengalami tragedi atau peristiwa yang sangat menyedihkan bagi dirinya. Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa dia manusia sejati, yang menerima hakikat manusia dari Allah, yang memiliki akal budi dan roh Allah. Dia bisa mengampuni orang yang berbuat jahat, yang mendatangkan tragedi bagi dia, yang mengucapkan kata-kata yang salah, kata-kata yang palsu sekalipun. Yesus berdoa bagi mereka. Yesus berdoa bagi mereka. Yesus tidak menghakimi mereka. Yesus tidak mengatakan mereka harus mati. Tidak. Perbuatan Yesus ini memanusiakan mereka. Yesus memandang mereka dan tetap melihat mereka sebagai manusia yang perlu diampuni dosanya, perbuatan-perbuatannya. Ya,
Setiap manusia layak dikasihi dan didoakan. Yesus mengalami tragedi kemanusiaan dengan cara disalibkan untuk semua manusia. Yesus mengasihi saya dan saudara. Bahkan ia mati saat kita masih berdosa. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Siapa manusia yang tidak berdosa? Kita yang diberi akal pandai dari Tuhan, diberi hikmat dari Tuhan yang luar biasa. Pun kau manusia berdosa, yang perlu kasih Tuhan dalam hidup. Dosa membawa kita dalam kehidupan yang tidak layak, sehingga kita tidak lagi menjadi seperti manusia yang diinginkan oleh Allah, Bapa kita. Tapi kematian Yesus menebus kita dari dosa yang seharusnya membuat kita mati. Tapi Yesus yang menggantikan melalui kematian-Nya. Dan Yesus kembali memanusiakan kita untuk hidup baru, sebagai manusia yang dikehendaki oleh Allah, sebagai manusia yang Tuhan sudah ciptakan dengan gambar dan rupanya untuk kembali bisa berhubungan dengan Bapa. Yesus melakukan hal itu bagi saya dan saudara. Kita dijadikan manusia baru di dalam Kristus. Dosa yang membawa kehancuran dan tidak menjadikan kita manusia lagi dibuat oleh Kristus melalui kematian yang menjadi hilang kuasanya. Dan Yesus menjadikan saya dan saudara sebagai ciptaan manusia yang baru. Firman Allah berkata kepada kita 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yesus memanusiakan kita kembali melalui kematian. Dia mengampuni kita. Kita menghujat Dia. Orang-orang menghujat Dia. Murid-muridnya meninggalkan Dia. Murid-muridnya menyangkali Dia. Tetapi Yesus berkata, Bapa ampuni mereka. Begitulah pula harus kita perbuat pada orang yang kita rasa salah. Jangan mengutuki mereka. Berlakulah seperti Kristus. Bapa ampunilah mereka. Nah, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka manusia. Mereka manusia. Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat. Satu di sebelah kanannya dan satu lagi di sebelah kirinya. Saudara lihat Lukas 23 ayat 23. Apakah kedua penjahat itu telah kehilangan kemanusiaannya? Ataukah mereka tidak layak lagi hidup sebagai manusia? Kita tidak bisa memandang hal itu kepada siapapun juga, termasuk kepada seorang yang menjadi penjahat. Mereka bukan manusia lagi. Kita tidak bisa memandang mereka seperti itu. Tuhan tidak ingin kita berlaku seperti itu. Perhatikan peristiwa yang terjadi di salib Yesus. Seorang dari penjahat itu, kita tidak tahu apakah penjahat yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri Yesus, kita nggak tahu. Dan salah seorang penjahat itu mengucapkan perkataan demikian, kata hujatan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Lukas 23:39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dan pada awalnya Alkitab mencatat kedua orang penjahat itu sama-sama menghujat Yesus. Saudara lihat Markus 15 ayat 32. Dua penjahat itu pada awalnya menghujat Yesus sama-sama. Markus 15 ayat 32. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita melihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencela Dia juga. Jadi dua penjahat itu pada awalnya sama-sama mengatakan hal yang buruk tentang Yesus, mengatakan hal yang tidak benar tentang Yesus pada awalnya. Tetapi salah seorang
dari mereka kemudian mendengar perkataan Yesus di kayu salib yang mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Salah seorang penjahat itu timbul kemanusiaannya. Ya, di atas kayu salib itu seorang penjahat kembali menemukan kemanusiaannya. Dia mengakui hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki akal budi dan roh Allah. Dia melihat di sisinya ada anak Allah yang tergantung di salib. Dan anak Allah itu mengatakan pengampunan bagi orang yang berdosa, bagi orang yang menyakiti dia. Manusia pada hakikatnya memiliki perangai yang baik. Dan salah seorang penjahat itu, kita tidak tahu bahwa penjahat yang di sebelah kanan atau yang sebelah kiri, kita nggak tahu. Tapi dia berkata kepada temannya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lukas 23, 40-41. Penjahat ini mampu menyadari bahwa dia adalah orang berdosa yang layak dihukum. Keren. Banyak orang merasa hebat, tidak punya dosa sehingga menghakimi orang lain. Tragedi kemanusiaan yang dialami Yesus mampu memanusiakan si penjahat dengan kesadaran bahwa dirinya adalah orang berdosa. Kita perlu menyadari diri kita sendiri bahwa kita ini adalah orang yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Jadi kita akuilah kalau kita memang berbuat salah. Mintalah maaf, mintalah ampun pada orang itu. Carilah orang itu. Saya telepon orang yang saya rasa saya telah berbuat salah kepada dia. Saya menulis ketika saya merasa saya sudah berbuat dosa, berbuat salah di grup pada orang lain. Saya menulis saya berbuat salah, ampuni saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh menjadi tinggi hati, menjadi orang yang merasa diri kita hebat, dan kemudian kita bisa mencela orang lain. Penjahat satu memang mencela, tapi penjahat yang lain kemudian sadar dia manusia yang tidak boleh melakukan hal itu. Keren orang ini. Dia berkata kepada temannya, kita layak menerima hukuman karena kita orang bersalah. Tapi orang ini nggak ada kesalahan. Dan kemudian penjahat yang menyadari kesalahannya itu menyatakan imannya kepada Yesus. Dia berkata dalam Lukas 23 ayat 42, Yesus di atas kayu salib di tengah penderitaannya sama-sama menderita dengan Yesus. Salah seorang penjahat, kita nggak tahu sebelah kanan atau sebelah kiri, dia berkata kepada Yesus, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kita melihat di sini tragedi kemanusiaan yang dialami Yesus mampu memanusiakan manusia untuk melihat bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa atas segala sesuatu dan akan datang kembali sebagai Raja yang berkuasa itu. Jadi penjahat itu melihat hal demikian. Saya manusia, diberi akal budi oleh Allah dan diberi roh Tuhan untuk saya hidup. Saya melihat bahwa dalam diri Yesus inilah Raja penguasa segala sesuatu. Allah layaknya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Itu sebabnya dia berkata kepada Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita juga diperingatkan untuk menyadari bahwa sebagai manusia kita tidak hanya hidup di masa sekarang, karena ada kehidupan di masa yang akan datang. Kita menyadari bahwa hidup kita sebagai manusia tidak dapat terlepas dari Yesus. Kita nggak bisa lepas dari Yesus. Siapapun kita, siapapun kau tidak bisa terlepas dari Yesus. Kita perlu menyerahkan diri kita kepada Dia yang sudah tersalib bagi saya dan saudara. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Kita perlu datang kepada Yesus menyerahkan setiap dosa kita. Kita perlu menyadari kita butuh keselamatan dan kita perlu datang kepada Yesus
sebagai Raja yang mampu menyelamatkan kita, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kita perlu datang kepada Dia. Itulah manusia, itulah saya dan saudara. Yesus kemudian menyatakan diri sebagai Tuhan yang menjamin kehidupan kekal. Lukas 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus yang sedang mengalami tragedi kemanusiaan dan akan mengalami kematian, menyatakan jati dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kekal dan tempat hidup kekal itu. Dia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kepada orang yang percaya kepadanya, Yesus mengatakan, di mana aku ada, engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan kembali sebagai manusia melalui kematian Yesus, bahwa kita perlu percaya kepada Yesus untuk jaminan kehidupan setelah kematian. Kita diberi akal budi oleh Bapa, kita diberi roh oleh Tuhan kita itu. Dan kita perlu menerima Yesus dalam diri kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias, Raja kita yang hidup itu. Dan kita percaya kepada Dia, bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa untuk masuk ke dalam surga. Yesus berkata, akulah jalan kepada Bapa itu. Akulah kebenaran. Tidak ada kebenaran lain seperti Kristus. Dan akulah hidup itu. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kematian Yesus menjadi awal bahwa Yesus mempersiapkan tempat bagi kita untuk kemudian membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan 3. Percayalah kepada Yesus yang telah mati untuk membebaskan saya dan saudara dari kematian akibat dosa yang membuat kita tidak menjadi manusia seperti yang diharapkan oleh Bapa. Tapi kematian itu menggantikan kematian kita sebagai manusia yang tidak layak itu, untuk diperbaharui di dalam Kristus dan kita menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Kristus, serahkanlah hidupmu, percayalah kepada Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat, yang mati menggantikan kematian akibat dosa. Datanglah kepada Tuhan yang sudah menderita untuk engkau. Mari kita menundukkan kepala kita. Peringatan kematian Yesus mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa tragedi kemanusiaan diubah Kristus menjadi memanusiakan manusia. Kita mengikuti kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 43 ini. Yesus sudah mengalami tragedi kemanusiaan, dijatuhi hukuman dengan cara disalibkan. Tetapi tragedi kemanusiaan itu diubah oleh Kristus menjadikan manusia yang sesungguhnya, memanusiakan manusia itu, menyadari dirinya sebagai manusia yang berdosa, menyadari sebagai dirinya dia butuh keselamatan di dalam Kristus, dan Kristus melakukan hal itu bagi kita. Ketika Dia mati di kayu salib, Dia memberikan hidupnya bagi kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena firman Allah mengingatkan kepada kami bahwa Kristus mengalami tragedi kemanusiaan ketika cara matinya disalibkan. Sesungguhnya Engkau tidak layak untuk menerima kematian seperti itu. Hujatan Engkau terima, caci maki, olok-olok, segala sesuatu Engkau terima dalam hidupmu, supaya kemudian Engkau memperlihatkan kepada kami sebagai manusia, kami perlu memandang kepada Kristus yang mampu mengampuni orang yang bersalah kepada Dia, yang mampu membawa orang lain untuk mengingatkan dirinya bahwa kami pun orang berdosa dan perlu Tuhan, dan Engkau mampu menjadikan kami manusia baru di hadapan Bapa, supaya kami berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kematian-Mu bagi kami. Ubahlah kami jadi orang yang menyukakan hati Tuhan dimanapun dan kapanpun kami berada.
Kami berdoa bagi orang-orang yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka perlu menyadari bahwa mereka orang berdosa dan butuh Tuhan untuk hidup yang kekal. Kami berdoa supaya setiap orang boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus yang telah mengalami kematian, mengalami tragedi kemanusiaan dalam dirinya, tetapi melalui kematiannya itu juga manusia kembali memiliki kemanusiaannya. Sebagai ciptaan Allah yang memiliki akal budi dan roh dari Allah, Yesus kembali memanusiakan manusia. Dia mengampuni setiap kesalahan orang yang berdosa ketika mereka percaya kepadanya. Dan Yesus mau menanggung akibat dari dosa manusia melalui kematiannya. Kita mengucap syukur atas pengorbanan Kristus. Kita menghargai pengorbanan Kristus. Dan kita menerima pengorbanan Kristus di dalam diri kita. Ya, Yesus sudah berkorban dengan cara disalibkan. Tapi salib itu menjadi kemenangan bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian Salib Hina dari pujian 187. Atas
menjadi tampak hina dan terkutuk seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Terkutuklah orang yang mati digantung. Tetapi kematian Yesus sesungguhnya menggantikan kematian kita, orang-orang berdosa yang harusnya mengalami kematian. Dan cara kita mengalami kematian adalah cara yang terkutuk. Tapi Yesus mengambil alih semua itu dalam dirinya, supaya saya, Bapak, Ibu, dan Saudara hidup dalam kemuliaannya, hidup dalam kasih-Nya, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kita terus hidup di dalam Kristus. Dia sudah mengorbankan tubuhnya, Dia mengorbankan jiwa, Dia mengorbankan hidupnya bagi saya dan saudara. Dialah anak Allah yang menjadi domba Paskah, supaya kita tidak mengalami kematian, karena Dia mati menggantikan kita. Hiduplah bagi Kristus yang sudah mengasihi kita, dan hiduplah mengasihi satu dengan yang lain, seperti Kristus sudah mengasihi saya dan saudara. Setialah terus kepada Tuhan seumur hidup kita. Mari kita akan mohon berkat Tuhan dalam doa pengembalaan dan doa berkat. Dan setelah itu kita akan menyanyikan pujian bagi Dia segala pujian. Bapa dalam surga, Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus, yang mati untuk menggantikan kematian kami akibat dosa. Engkau anak domba Allah yang tidak punya dosa. Kau mengambil alih dosa kami melalui kematian, supaya kami hidup dan didamaikan dengan Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu besar bagi kami. Engkau datang ke dalam dunia ini, Engkau mati disalibkan menggantikan kematian kami akibat dosa. Sekali lagi Bapa, kami bersyukur, dan ajarlah kami hidup di dalam kasih-Mu, mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu, dan mengasihi sesama kami seperti Kristus mengasihi manusia. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, supaya Bapa memakai gereja ini terus untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya gereja ini juga terus menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi banyak gereja baptis khususnya. Kami berdoa kepada-Mu ya Bapa yang baik, Engkau juga menyertai seluruh anggota gereja-Mu, melindungi dari segala hal yang jahat, melindungi dari segala penyakit, dan memberikan sukacita dan keberhasilan kehidupan anggota gereja. Dan Allah Bapa menyertai setiap pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di dalam gereja, dan kemuliaan Tuhan dipancarkan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Bapak, kami berdoa bagi ibu yang mengandung dalam gereja. Kami terus teringat untuk Ibu Sami Simamora. Bapak kiranya menyertai dia, baik dalam kandungannya bertumbuh baik, dan ketika proses kelahiran terjadi, Bapa membuat segala sesuatu menjadi baik, ibu dan anak dalam keadaan baik. Kami berdoa dan kami berharap kepada-Mu Bapa yang baik. Bapa, kami berdoa bagi setiap anggota gereja yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Alfred, secara khusus Tuhan menyembuhkan dia, memulihkan dia, memberikan kekuatan bagi Bapak Alfred, supaya Pak Alfred boleh kembali sehat dan keluar dari rumah sakit dalam keadaan baik. Pak Sinfa dengan segala penyakit yang sedang dialaminya, Bapak punya kuasa untuk menyertai dia dan memberikan kesembuhan kekuatan bagi dia. Dan Bapak, kami berdoa supaya Bapak memberkati seluruh cabang dari gereja, melindungi mereka dari segala yang jahat, dan Bapak memberkati setiap pelayan Tuhan yang melayani dengan setia. Mereka menikmati segala kebaikan yang berasal dari Bapak. Bapak, kami berdoa bagi bangsa ini, biarlah segala hal yang sedang terjadi, bahkan meliputi seluruh dunia, Bapak membuat segala sesuatu yang menjadi baik. Lindungi bangsa ini Bapak. Perbedaan-perbedaan pendapat karena wabah ini kiranya dapat disingkirkan dan terus bersama-sama sebagai bangsa yang kuat. Kami berjalan terus di dalam Tuhan. Bapak memberkati pemerintah supaya dengan hikmat Bapak mereka melakukan tugas untuk memimpin bangsa ini menjadi baik, melewati segala halangan, melewati segala hal yang sedang terjadi. Dengan kekuasaan-Mu menjadi baik bangsa dan negara ini, dan pemerintah diberi hikmat oleh Bapa untuk melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu bahwa pemeliharaan-Mu sempurna ada
sanggup melakukan segala sesuatu yang baik bagi kami semua. Sertai seluruh umat-Mu ini Bapa dengan kasih-Mu yang besar itu, dan biarlah kami hidup sebagai umat percaya yang saling mengasihi, yang saling mendukung satu dengan yang lain. Dan Allah Bapa memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya.